Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Seringkali kita mikir ya, kalau ada ide bagus atau kebiasaan baru gitu, nyebarnya pasti kayak virus. Iya. Tinggal diviralin aja atau gandeng orang terkenal. Beres lah, semua bakal ikut. Tapi beneran segampang itu? Ternyata, nggak juga. Sumber kita kali ini dari buku Change karya Damon Centola nunjukin realitas yang, gimana ya, jauh lebih menarik. Oh ya, gimana tuh? Sains jejaring sosial itu nunjukin ada aturan main lain. Apalagi buat nyebarin perubahan perilaku atau norma sosial yang agak kompleks. Jadi bukan cuma soal viral gitu ya? Bukan. Intinya, struktur hubungan kita itu loh. Itu yang jauh lebih penting ternyata. Wah, menarik sekali. Oke, jadi dalam kajian singkat ini kita mau coba bedah nih anggapan umum yang mungkin keliru ini. Betul. Kita telusuri kenapa sih ide atau perilaku baru itu kok nggak nular semudah flu. Hubungan kita, jaringan sosial kita punya peran penting. Kita juga bakal lihat contoh nyata. Kayak gimana dulu Twitter bisa gede atau sebaliknya. Kenapa inovasi keren kayak Google Glass malah gagal total. Siap. Mulai dari mana nih kita? Oke, kita mulai dari perbedaan mendasar dulu ya. Sumber ini nekenin banget. Ada yang namanya penularan sederhana sama penularan kompleks. Oke, sederhana versus kompleks. Apa bedanya? Kalau penularan sederhana, itu ya kayak nyebarin berita, gosip, gitulah. Cukup satu kontak aja. Satu orang kasih tahu Anda, udah bisa nyebar. Masuk akal, kayak info biasa aja ya? Nah, kalau penularan kompleks, ini beda. Ini buat adopsi perilaku baru, norma sosial, atau inovasi yang mungkin ada resikonya. Atau butuh usaha lebih. Contohnya kayak apa tuh yang kompleks? Ya misalnya, mulai pakai teknologi baru yang belum banyak dipakai orang, ikut gerakan sosial, atau ngubah kebiasaan lama. Hal-hal kayak gitu. Terus, kenapa cara nyebarnya beda? Nah, ini kuncinya. Kalau yang kompleks ini, Anda nggak cukup cuma tahu infonya dari satu orang. Nggak cukup. Jadi? Anda perlu lihat beberapa orang di lingkaran sosial Anda, di teman-teman dekat Anda, itu juga udah ngelakuin hal yang sama. Oh, jadi perlu lihat contoh dari orang yang kita kenal dan percaya, gitu ya? Persis. Ini namanya penguatan sosial. Bukan cuma soal dapat informasi, tapi dapat validasi, rasa aman dari kelompok kita. Oh, temanku juga udah, berarti oke nih. Gitu kira-kira. Wah, ini ngubah cara pandang banget soal strategi nyebarin perubahan ya. Biasanya kan orang mikir, wah harus guide influencer nih yang followernya banyak. Ya kan? Nah, justru ini temuan Centola yang lumayan mengejutkan. Nargeting influencer atau orang super populer itu seringkali bukan strategi terbaik buat perubahan kompleks. Loh, kenapa gitu? Bukannya jangkauan mereka luas? Jangkauannya emang luas, tapi belum tentu efektif buat penguatan sosial tadi. Kenapa? Karena teman-teman atau pengikutnya itu mungkin nggak saling kenal satu sama lain. Jadi nggak ada efek kelompok eratnya. Ah, oke. Jadi informasinya nyebar tapi nggak ada dukungan kelompoknya gitu ya? Betul. Plus, influencer itu kadang malah, gimana ya, lebih hati-hati. Mereka mungkin agak lambat atau enggan nyoba hal baru yang beresiko. Takut reputasinya kenapa-napa, atau ya itu tadi, nunggu cukup banyak pengikutnya yang ikut dulu. Jadi kalau bukan influencer, terus perubahan kompleks ini biasanya mulai dari mana dong? Sumber ini nunjukin seringnya justru tumbuh subur dari pinggiran jejaring sosial. Maksudnya dari kelompok-kelompok orang biasa aja, tapi hubungan di dalam kelompok itu erat banget. Saling kenal, saling percaya, klaster gitulah. Contohnya ada? Biar kebayang. Ada. Pertumbuhan awal Twitter yang gede banget itu terjadinya justru antar teman dan komunitas lokal di San Francisco. Jadi di kelompok-kelompok kecil yang isinya teman nongkrong, teman kerja, jauh sebelum tokoh kayak Oprah gabung. Penguatannya dari situ. Oh, jadi dari mulut ke mulut di lingkaran pertemanan yang dekat ya? Iya. Contoh lain lagi, di dunia virtual Second Life, ada gerakan unik namanya Aerosmith Gesture. Nah, itu nyebarnya lebih efektif lewat pengguna biasa dalam kelompok erat dibanding disebarin sama bintang atau tokoh terkenal di platform itu. Oke, jadi kelompok erat atau klaster ini ya kuncinya. Gimana persisnya sih hubungan erat ini bantu nyebarin perubahan yang kompleks tadi? Ini ada kaitannya sama konsep namanya redundansi. Artinya koneksi yang tumpang tindih. Redundansi, maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, Anda nggak cuma dengar atau lihat satu hal baru dari satu teman aja, tapi Anda dengar dari si A,
Si B yang temannya si A juga ngomongin, terus si C yang kenal sama A dan B juga udah nyoba, gitu. Jadi infonya datang dari beberapa arah, tapi dari orang-orang yang saling terkait ya. Kayak dikepung informasi gitu. Betul. Penguatan berulang dari sumber-sumber terpercaya dalam lingkaran Anda, itu yang ngebangun legitimasi. Bikin kita lebih percaya, lebih yakin, dan dapat dukungan sosial buat berani nyoba sesuatu yang baru atau beda dari biasanya. Contoh nyatanya gimana nih soal redundansi dan klaster ini? Di buku Centola ada beberapa contoh kuat. Misalnya di Korea Selatan tahun 60-an. Program keluarga berencana itu sukses banget di desa-desa di mana para wanitanya punya kelompok-kelompok erat. Mereka saling dukung buat pakai kontrasepsi. Jadi dukungan sosial dari kelompoknya lebih penting dari sekadar info dari pemerintah gitu. Jauh lebih penting ternyata. Sebaliknya, lihat Google Glass. Teknologinya canggih, dipromosiin sama influencer teknologi. Tapi, gagal total kan? Iya juga ya, kenapa tuh? Karena dianggap aneh sama norma sosial. Nggak dapat dukungan dari kelompok-kelompok pertemanan yang saling nyambung. Orang nggak mau pakai karena teman-temannya nggak ada yang pakai. Malah mungkin ngeliatin aneh. Nggak ada penguatan sosial positifnya. Bener juga. Satu lagi contoh klasik, jagung hibrida di Iowa tahun 30-an. Bibitnya jelas lebih unggul, tapi awalnya ditolak mentah-mentah sama petani. Padahal lebih bagus hasilnya. Iya, baru sukses besar setelah diadopsi sama kelompok-kelompok petani yang udah saling percaya di dalam klasternya. Mereka saling meyakinkan buat ambil risiko bareng-bareng. Ada redundansi kepercayaan di situ. Wow, contoh-contohnya kuat banget ya. Bener-bener nunjukin peran klaster sama penguatan sosial ini. Tapi ngomong-ngomong soal pengaruh kelompok, apa ada ukurannya gitu? Seberapa besar sih pengaruhnya? Nah, ini juga menarik. Ada bukti eksperimental dari sumber ini. Dalam satu percobaan online, mereka nemuin kalau kadang-kadang cuma butuh sekitar 25% anggota kelompok aja. Cuma seperempat? Iya, sekitar 25% anggota yang benar-benar komit, terkoordinasi, dan terhubung erat satu sama lain, itu udah cukup buat bisa membalikkan norma mayoritas yang udah lama ada di komunitas itu. Wah, jadi minoritas yang solid dan terhubung bisa ngalahin mayoritas ya? Bisa. Ini nunjukin kekuatan struktural dari minoritas yang terkoneksi dengan baik. Bukan cuma soal jumlah. Oke. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa intisari utama yang bisa kita Anda petik dari semua ini? Intinya sih, perubahan sosial dan perilaku itu, ya rumit. Jauh lebih kompleks dari sekedar bikin sesuatu jadi viral. Keberhasilannya nggak melulu soal idenya seberapa keren atau siapa influencernya. Tepat. Kuncinya itu sering banget ada di struktur jejaring sosial kita. Gimana hubungan antar manusianya terbentuk. Jadi fokusnya harus kemana dong kalau mau bikin perubahan? Fokusnya ke membangun jembatan di dalam kelompok-kelompok yang udah ada. Ciptain redundansi, ciptain penguatan sosial di situ. Itu seringkali lebih efektif daripada cuma nyebar info ke sebanyak mungkin orang, tapi secara acak. Banget. Kenapa kok inisiatif A berhasil, tapi inisiatif B kok layu sebelum berkembang? Seringkali jawabannya ada di struktur jaringannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir buat pendengar kita bawa pulang. Mungkin ini ya, coba deh Anda pikirin sejenak jejaring sosial Anda sendiri. Oke. Bukan cuma mikirin siapa aja yang Anda kenal, tapi coba pikirin siapa aja teman Anda yang juga saling kenal satu sama lain. Pola hubungannya gitu ya, siapa kenal siapa di antara teman-teman kita. Iya, gimana pola hubungan yang tumpang tindih ini atau yang justru terpisah? Mungkin tanpa Anda sadari, ikut ngebentuk apa yang Anda anggap normal. Termasuk perilaku apa yang kita berani coba, ide baru mana yang akhirnya kita anggap serius. Persis. Bagaimana struktur tak kasat mata itu diam-diam memfilter dan membentuk dunia kita. Itu mungkin sesuatu yang menarik untuk direnungkan ya.